merobek Al-Quran itu? Coba lihat dulu. Kenapa? Aku hilap. Hilap ya? Ya. Kamu minum minuman keras. Benar. Saksi langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ternyata begitu kita ini interogasi, memang saudara RW ini yang melakukan merobek dan memasukkan ke wastafel, ya. Terus begitu kita interogasi kepada RW ini, kenapa kamu sampai melakukan penistaan agama dengan cara merobek Al-Quran dan memasukkan ke wastafel. Ternyata dia lagi kecewa, terus gara-gara nikah sama istrinya meninggal. Kecewa, akhirnya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi sebuah berita ya. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda di kota Lubuk Linggau melakukan aksi yang sangat biadab ya menurutku ya. Apapun alasannya. Jadi pemuda ini ya, kalau tidak salah bernama Rian, karena sedang mengalami kesedihan, kesusahan, ditinggal istrinya yang meninggal dunia, kemudian di bawah pengaruh alkohol, yang bersangkutan kemudian merobek-robek Al-Quran dan membuangnya ke wastafel. Kemudian mertuanya mengetahui perbuatan tersebut dan menghubungi kepolisian, dan pada akhirnya Rian ini ditangkap oleh Polres Lubuk Linggau dan seperti biasa dijerat dengan pasal penistaan agama, pasal 156A KUHP. Jadi tindakan ini adalah bentuk penistaan terhadap agama. Kalau ada orang-orang mengatakan bahwa wong yang dirobek cuma kertas saja kok marah-marah begitu, itu menurutku orang-orang yang tidak punya sensitivitas dan tidak bisa memahami simbol-simbol atau sesuatu yang itu dihormati karena ada unsur yang lain yang harus dipahami ya. Memang cetakan Al-Quran itu pada hakikatnya bukan Al-Quran, tetapi karena di dalamnya itu ada catatan-catatan
firman-firman dari Allah, umat Islam kemudian menghormatinya, kemudian memperlakukannya dengan sangat istimewa, dan itu harus dipahami oleh orang-orang yang berakal. Sama aja mereka-mereka yang mengatakan itu hanya buku aja kok sampai marah-marah dilaporkan ke polisi dan sebagainya, sama aja. Apakah mereka-mereka yang berkata seperti itu ketika tahu ada foto ibunya diludahi, diinjak-injak begitu mereka akan diam? Nyatanya mereka-mereka juga marah. Dan nyatanya negara pun demikian terhadap simbol lambang negara. Itu kalau dihina, diinjak-injak pun negara juga akan melakukan proses hukum. Jadi sekali lagi ya, sesuatu yang dihormati karena ada alasan-alasan tertentu, termasuk penghormatan karena di dalamnya ada firman-firman atau catatan-catatan dari firman Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus dihormati. Dan pembakaran seperti ini kalau dibiarkan, ini bisa menjadi pemicu konflik di masyarakat atau kerusuhan di masyarakat. Itu ya. Jadi undang-undang penistaan agama atau pasal-pasal penistaan agama itu dibuat dengan maksud untuk menciptakan stabilitas dan kerukunan umat beragama. Jadi aku nggak setuju kalau kata Buya Syakor kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, ya kalau ada orang menista dengan kata-kata menghina ajaran Islam, ya biarin aja, nggak usah dilaporkan ke polisian. Itu aku nggak setuju. Kita itu hidup di sini, hidup bernegara, punya pemerintahan. Kita punya dua status yang melekat pada diri kita, baik sebagai seorang muslim atau seorang warga negara. Sebagai seorang muslim, kalau ada orang yang menghina seperti itu, kita mungkin bisa meninggalkannya, tidak melakukan tindakan yang anarkis dan sebagainya, tidak usah berada pada forum-forum yang seperti itu. Tetapi sebagai warga negara, untuk menjaga kerukunan umat beragama, kita punya hak untuk melaporkan di kepolisian. Jadi bedakan antara sikap sebagai seorang muslim dan sikap sebagai seorang WNI atau warga negara. Jadi itu teman-teman ya, pemuda ini dijerat dengan pasal penistaan agama, pasal 156 KUHP, tidak dijerat dengan ujaran kebencian berdasarkan sara atau undang-undang ITE karena ini tidak dilakukan di ruang media sosial. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.